Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini minggu ketiga kita praktikum online. Semoga semuanya sehat terus ya. Hari ini materi kita data transaction control. Mungkin di antara kalian yang memang sudah mahir di database udah paham betul apa itu data transaction control. Data transaction control atau yang disingkat dengan DTC digunakan untuk mengontrol pemrosesan transaksi dalam database. Nah, DTC ini juga merupakan unit logis dari pekerjaan yang terdiri dari satu atau lebih pernyataan atau perintah SQL yang berfungsi untuk menjaga kekonsistenan data. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih bingung, maksudnya gimana sih, Kak? Nah, di sini ada perintah transaksinya. Pertama ada perintah save point, rollback, dan yang terakhir ada commit. Yang pertama perintah save point. Save point itu perintah yang digunakan untuk membagi-bagi suatu transaksi menjadi tahapan-tahapan sekaligus memberikan nama ke bagian-bagian tersebut. Kalau diibaratkan dengan bahasa pemrograman, mungkin kalau save point itu sama dengan function, pemblok-blokan. Kalau di sini di database kita menggunakan yang namanya save point. Jadi ada beberapa transaksi yang bisa ditandai dengan save point ini. Nah, jika ingin melakukan save point, kalian bisa lihat bentuk umumnya, yaitu save point spasi nama dari save point tersebut. Contohnya di bawahnya misalnya save point hapus. Nah, lanjut yang kedua itu ada rollback. Rollback itu berfungsi untuk membatalkan perubahan data. Jadi kalau misalnya kalian sebelumnya udah ngelakuin perintah-perintah DML atau DDL, kalian ngerasa salah, kalian bisa pakai perintah rollback ini. Nah, perintah rollback itu ada dua. Yang pertama rollback to save point, yang kedua rollback aja. Rollback to save point itu kalian bakalan ngebatalin perubahan data dan data tersebut akan kembali ke data yang kalian tandain sebagai save point. Nah, yang kedua itu ada rollback aja. Kalau rollback itu mengembalikan isi data ke awal transaksi. Benar-benar awal transaksi banget. Nah, bentuk umumnya itu ada rollback to save point name. Nah, tadi kan sebelumnya di save point kita udah bikin save point hapus. Nah, contohnya misalnya rollback to save point hapus. Jadi kalian ngembaliin data ke data yang sebelum kalian ngelakuin perintah save point itu. Nah, kalau misalnya rollback aja berarti benar-benar awal transaksinya kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada perintah commit. Perintah commit ini menandakan akhir dari suatu transaksi dan membuat semua perubahan data menjadi permanen. Jadi kalau misalnya kalian itu ngelakuin perintah-perintah DML atau DDL, nah itu tuh bersifat temporer atau belum permanen, jadi perubahan masih bisa dilakukan. Kalau misalnya pakai commit, ya udah berarti udah disimpan secara permanen gitu. Nah, itu ada contohnya. Misalnya kalian ngelakuin delete from mata kuliah WSKS 2, terus kalian ngelakuin rollback berarti benar-benar balik ke transaksi yang awal ya, karena di situ bukan rollback to save point. Nah, terakhir kalian ngelakuin commit, jadi semua transaksi dan semua perubahan data udah jadi permanen di situ. Nah, kapan sih transaksi mulai dan berakhir? Suatu transaksi dimulai saat perintah SQL yang dapat dijalankan diberikan. Nah, sedangkan berakhirnya itu yang pertama dijalankan sebuah perintah commit atau rollback. Yang kedua dijalankan sebuah perintah DDL seperti create. Yang ketiga user keluar dari SQL. Yang keempat mesin atau sistem mengalami crash. Oke, sekian materi untuk pertemuan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.